Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo anak-anak kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi algoritma dan pemrograman. Materi ini sangat penting, karena materi analisis dan representasi data sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena algoritma dan pemrograman merupakan dasar dari semua teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti handphone, komputer, dan aplikasi media sosial. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Melalui materi ini, kalian akan belajar bagaimana cara berpikir secara runtut dan logis dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya di pelajaran informatika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma tidak selalu ditulis dengan kode program, tetapi bisa dalam bentuk bahasa sehari-hari. Pseudocode, flowchart. Algoritma sebenarnya sering kita lakukan tanpa sadar, misalnya saat memasak atau berangkat ke sekolah. Semua kegiatan tersebut memiliki urutan langkah yang jelas. Dengan memahami algoritma, kita bisa menyusun langkah penyelesaian masalah secara rapi sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia maupun komputer. 2. Ciri-ciri algoritma yang baik. Algoritma yang baik memiliki ciri. 1. Memiliki langkah yang jelas. 2. Urut dan tidak melompat-lompat. 3. Mudah dipahami. 4. Memiliki awal dan akhir. 5. Menghasilkan solusi. Ciri-ciri ini penting agar algoritma tidak membingungkan dan bisa dijalankan dengan benar. Jika langkah-langkahnya tidak jelas, maka hasilnya bisa salah. Algoritma yang baik juga harus bisa memberikan solusi, artinya masalah yang ada dapat diselesaikan dengan langkah-langkah tersebut. 3. Bentuk penulisan algoritma. A. Algoritma dalam bahasa sehari-hari. Contoh algoritma menyalakan komputer. 1. Tekan tombol power. 2. Tunggu proses booting. 3. Masukkan password. 4. Komputer siap digunakan. Penulisan algoritma dengan bahasa sehari-hari sangat cocok untuk pemula karena mudah dipahami. Tidak diperlukan istilah pemrograman yang rumit. Meskipun sederhana, algoritma ini tetap harus disusun secara urut agar tujuan dapat tercapai dengan benar. B. Pseudocode. Pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana. Contoh pseudocode. Pseudocode digunakan sebagai jembatan antara algoritma dan bahasa pemrograman. Penulisannya lebih terstruktur dibanding bahasa sehari-hari. Dengan pseudocode, kita bisa merancang program terlebih dahulu sebelum menuliskannya ke dalam bahasa pemrograman sebenarnya. C. Flowchart. Flowchart adalah algoritma dalam bentuk diagram alir menggunakan simbol-simbol. Simbol flowchart. Oval mulai, selesai. Jajar genjang input-output. Persegi panjang proses. Belah ketupat keputusan. Flowchart membantu kita memahami alur algoritma secara visual. Dengan melihat gambar, kita bisa mengetahui langkah-langkah yang terjadi dalam suatu proses. Flowchart sangat berguna untuk menjelaskan algoritma yang memiliki percabangan atau keputusan. 4. Struktur dasar algoritma. A. Struktur sekuensial. Langkah dilakukan berurutan dari awal sampai akhir. Contoh: bangun tidur, mandi,
Sarapan. Berangkat sekolah. Struktur sekuensial adalah struktur paling sederhana dalam algoritma. Semua langkah dijalankan satu persatu tanpa loncatan. Hampir semua kegiatan sehari-hari menggunakan struktur ini karena dilakukan secara berurutan. B. Struktur percabangan. Digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh. Jika hujan membawa payung. Jika tidak hujan tidak membawa payung. Struktur percabangan digunakan ketika terdapat pilihan atau kondisi tertentu. Keputusan yang diambil bergantung pada kondisi yang terjadi. Dalam pemrograman, percabangan sangat sering digunakan untuk menentukan tindakan yang berbeda. C. Struktur perulangan. Digunakan untuk mengulang langkah tertentu. Contoh. Menyapu lantai 3 kali. Menghitung dari 1 sampai 10. Perulangan digunakan agar kita tidak perlu menulis langkah yang sama berulang kali. Cukup satu perintah yang diulang sesuai kebutuhan. Struktur ini membuat algoritma lebih efisien dan ringkas. 5. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan menjalankan perintah agar komputer melakukan sesuatu. Pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Pemrograman merupakan tahap lanjutan setelah kita memahami algoritma. Algoritma yang sudah dibuat kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dengan pemrograman, komputer dapat menjalankan perintah sesuai yang kita inginkan. 6. Pemrograman visual. Untuk siswa SMP, pemrograman biasanya menggunakan pemrograman visual, seperti Scratch, Blockly. Pemrograman visual menggunakan blok-blok perintah sehingga mudah dipahami. Pemrograman visual dirancang agar siswa lebih mudah belajar tanpa harus menghafal kode yang rumit. Blok-blok perintah disusun seperti puzzle sehingga membantu memahami konsep logika pemrograman. 7. Contoh pemrograman visual, Scratch. Contoh program sederhana. Ketika bendera hijau diklik, karakter berjalan 10 langkah. Karakter berkata, "Halo." Ini menunjukkan urutan perintah. Eksekusi program. Output terlihat langsung. Contoh ini menunjukkan bahwa komputer menjalankan perintah sesuai urutan yang kita susun. Jika urutan salah, hasilnya juga akan berbeda. Output dari program Scratch dapat langsung dilihat sehingga memudahkan pemahaman siswa. 8. Manfaat belajar algoritma dan pemrograman. Melatih berpikir logis. Melatih pemecahan masalah. Membantu belajar teknologi. Menjadi dasar ilmu informatika. Menumbuhkan kreativitas. Belajar algoritma dan pemrograman tidak hanya bermanfaat untuk menjadi programmer, tetapi juga melatih cara berpikir yang terstruktur. Keterampilan ini sangat berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan yang berkaitan dengan teknologi. Kesimpulan. Pada materi ini, kita telah mempelajari pengertian algoritma dan pemrograman serta berbagai bentuk penulisan algoritma, seperti bahasa sehari-hari, pseudocode, dan flowchart. Kita juga mengenal struktur dasar algoritma, yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman. Algoritma membantu kita berpikir secara logis, runtut, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, pemrograman digunakan untuk menerapkan algoritma tersebut agar dapat dijalankan oleh komputer menggunakan bahasa atau media pemrograman seperti Scratch. Dengan mempelajari algoritma dan pemrograman,
Diharapkan kalian dapat lebih terampil dalam berpikir kritis dan kreatif serta siap menghadapi perkembangan teknologi.